Baik, Pak Ustadz, ini pimpinan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, Ali Kalora, tewas dalam kontak tembak dengan satuan tugas Madago di Desa Astina, Kabupaten Parigi Mutong pada Sabtu malam. Selain Ali Kalora, satu pengikut lainnya juga dikabarkan tewas dalam kontak senjata tersebut. Tewasnya pimpinan Mujahidin Indonesia Timur Poso Ali Kalora terjadi saat kontak senjata usai keberadaannya berhasil dilacak Satgas Madago. Selain melumpuhkan Ali Kalora, satu orang pengikutnya juga ikut tewas. Di lokasi kejadian, polisi menemukan satu pucuk senjata api laras panjang dan sejumlah amunisi. Kapolda Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Rudi Sufahriyadi mengatakan dengan tewasnya Ali Kalora dan Jaka Ramadan, maka kini tersisa 4 orang lagi DPO teroris Poso. Selama aktivitas terorisme di Poso itu seperti apa? Ini masing-masing bergantian perannya, ya kan? Ali Kalora itu dia nama komandan, dia pimpinannya dia, toh. Sedangkan pengawalnya Jaka Ramadan. Beberapa rekan-rekan menanyakan siapa penggantinya, tidak ada penggantinya, ya, tidak ada penggantinya, dan kita akan cari yang 4 terus sampai dapat. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah Ali Kalora dan pengikutnya untuk dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Palu guna divisum terlebih dahulu sebelum dimakamkan. Samsudin Toboni melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah. Astagfirullah, semoga upaya yang dilakukan kepolisian bisa memberikan rasa aman di tengah masyarakat ya Ustadz. Nah, Ustadz, kita tidak menampik di setiap agama ada yang berpaham ekstremis termasuk Islam. Nah Ustadz, mengapa sampai ada golongan ini yaitu golongan ekstremis yang bukan golongan dia itu golongan kafir gitu Ustadz. Terus pemerintah harus diperangi segala macam dan mereka menjanjikan bahwa yang ikut mereka itu pasti masuk surga begitu Ustadz. Ini kenapa bisa ada paham seperti ini Ustadz ya? Ya, makasih Mas Aslan ya. Paham-paham semacam ini ekstrim gitu yang keras radikal itu pada umumnya terjadi karena wawasan yang bersangkutan tidak luas, biasanya begitu. Artinya dia mungkin saja dia membaca buku tertentu atau mengikuti ustadz tertentu, pengajian tertentu, tapi tidak membandingkan dengan pandangan-pandangan di luar itu. Nah, sehingga dia hanya terpaku pada satu pandangan itu yang menurutnya mungkin paling benar, paling tepat, sehingga itu yang dibela habis-habisan. Nah, saya kira memang fenomena semacam ini terjadi di mana-mana ya. Dalam agama Islam ada, dalam agama lain juga ada. Nah, salah satu yang perlu kita harus perhatikan bahwa di dalam agama Islam sejak awal kelahirannya itu Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita untuk berwawasan luas, berpandangan yang luas, bahkan bukan hanya sebatas paham-paham yang diajarkan oleh agama kita. Dengan agama lain pun yang diajarkan pada agama lain sangat bagus untuk kita pahami juga agar kita bisa saling mengerti. Karena pesan Nabi pada haji wada, haji perpisahan maupun pesan Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat dan banyak ayat yang lain itu menyebutkan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai dari diciptakannya manusia dengan keragaman sedemikian rupa, termasuk keragaman beragama atau keberagaman paham dalam satu agama tertentu. Dalam agama Islam saja kan ada mazhab-mazhab, itu sebetulnya lita'arofu gitu. Ujung-ujungnya adalah lita'arofu agar kita saling mengenal. Nah, dengan saling mengenal kita bisa saling bekerja sama. Nah, orang-orang yang punya pandangan ekstrim itu biasanya sudah menutup diri terlebih dahulu, tidak berupaya mengenal pihak lain, tidak berusaha mengetahui atau bahkan memahami paham yang dianut oleh orang yang lain. Nah, itu saya kira yang bahaya yang perlu kita antisipasi ya. Jangan sampai kita merasa benar sendiri. Bahwa umpamanya masing-masing orang yang memilih agama tertentu, memahami agamanya lah yang paling benar, itu iya. Tapi tidak kemudian kita menyalah-nyalahkan, menyerang apalagi ya, berbuat ekstrim, tindakan kasar kepada orang yang berbeda dengan kita. Jadi itu biasanya jadi kita perlu meningkatkan wawasan kita dengan memahami berbagai paham yang dianut oleh umat yang sangat beragam. Dalam fikih saja ada 4 mazhab sekurang-kurangnya ya. Kemudian dalam akidah juga ada beberapa pandangan. Nah, itu saya kira perlu kita pahami bersama supaya pikiran-pikiran yang sempit itu bisa menjadi lebar
sehingga kita bisa menerima perbedaan dari pihak lain. Begitu saya kira Mas Aslan ya. Jadi intinya kita harus berwawasan luas, berpendidikan gitu Ustadz, dan harus mengetahui juga situasi saat ini seperti apa. Nah, Pak Ustadz, Betul. banyak yang menyatakan bahwa kalau misalnya kita ikut mereka itu akan jihad begitu Ustadz, berperang di jalan Allah. Nah, banyak orang yang mensalahartikan jihad ini apa Ustadz? Sebenarnya bagaimana sih Ustadz jihad dalam Islam itu aslinya, Pak Ustadz? Ya, jihad itu memang bisa saja berarti perang, bisa ya, bisa juga berarti upaya sungguh-sungguh untuk menciptakan damai, untuk menciptakan kebaikan. Jadi orang ulama saja ya, ulama yang berusaha sekuat tenaga menggali ilmu, mempelajari ilmu, lalu menyebarluaskan, mengajarkannya kemana-mana, itu jihad juga. Orang yang belajar mati-matian untuk menguasai ilmu tertentu, dan ilmunya itu dia manfaatkan untuk orang banyak, itu juga jihad juga. Nah, pengertian jihad yang luas itu, tapi memang ada pengertian jihad yang agak spesifik atau lebih sempit, itu bisa diartikan perang. Tapi ini juga bukan sembarang perang gitu. Perang terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang jelas-jelas memusuhi atau memulai memusuhi, memerangi kita gitu. Muslim, tidak sembarang orang bisa kita perangi. Jangan asal kita nggak suka lalu kita perang dengan dalih jihad. Jangan hanya kita menganggap orang lain kafir, lalu orang kafir itu kita perangi, padahal dia tidak memerangi kita. Karena perang dalam Islam itu diizinkan pertama untuk membela diri, untuk mempertahankan diri dari serangan yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh orang lain. Bukan memulai, hampir tidak ada Islam itu memulai perang dengan pihak lain. Selalu yang dilakukan adalah dalam rangka membela diri, karena umpamanya perjanjian damai yang sudah disepakati dilanggar. Nah, kalau itu jelas kita harus membela diri karena ada pelanggaran di situ atau ada penganiayaan dan seterusnya. Gitu. Jadi jihad tidak melulu berarti perang. Apalagi zaman sekarang ya, dunia damai semacam ini, kita jihad bisa bermacam-macam. Ini orang-orang yang COVID, yang terkena COVID, kalau kita yang tidak punya makan ya gara-gara terkena COVID, pekerjaannya hilang, lalu kita memberi sumbangan makan kepada mereka, itu jihad juga, dapat pahala besar juga. Itu saya kira ya, Mas Arsan. Jadi sebenarnya itu jihad itu bisa dilakukan apa saja, dan kalaupun harus berperang itu ada step-stepnya, dan itu panjang pengkajiannya begitu Ustadz ya? Panjang sekali. Betul, Ustadz. Nah Ustadz, kita dengar masih ada 4 DPO yang sekarang sedang dicari oleh polisi Ustadz. Nah kemudian apa upaya yang perlu kita lakukan Ustadz agar paham ekstremis ini tidak masuk dalam keluarga kita? Nah mohon maaf nih Ustadz, biasanya orang tua kita di grup WhatsApp keluarga itu banyak sekali informasi-informasi hoax ataupun paham-paham yang mudah untuk mempengaruhi orang yang mungkin ya anaknya mungkin sudah berpendidikan bagus, nah mungkin orang tuanya yang masih belum bisa mencerna itu ya percaya bahwa ABI, UEO segala macam begitu Ustaz. Nah gimana Ustaz supaya paham ini tidak masuk dalam keluarga kita Ustaz? Ya, bagus sekali saya kira pertanyaan ini. Memang grup WhatsApp itu banyak manfaatnya, tapi kadang-kadang banyak juga madaratnya ya. Kita informasi berseliweran sedemikian rupa. Nah dulu ada hadis Nabi yang menyebutkan ajarilah anakmu untuk berenang ya, supaya kita bisa mengarungi lautan. Nah rupanya saat ini lautan yang harus kita arungi itu adalah lautan informasi. Ini kan deras sekali nih informasi dari kiri, kanan, depan, belakang, informasi macam-macam. Nah kita harus pandai berenang, menyingkirkan info-info yang tidak benar. Nah, jadi sekali lagi kembali seperti yang tadi, supaya kita bisa memastikan sebuah info di grup WhatsApp umpamanya benar atau salah, hoax atau bukan, sesat atau tidak, ya kita harus punya wawasan yang luas gitu. Dalam hal ini bisa saja orang yang berpendidikan tinggi di bidang ilmu tertentu, bukan ilmu agama, umpamanya katakanlah teknik atau apa, kemudian baru belajar agama, bisa saja dia terkena paham ekstremisme karena yang dia terima adalah paham yang satu itu, padahal ada pemahaman B, ada C, ada D, yang dia tahu hanya A. Nah, A itulah yang dia pegang teguh, yang akibatnya menyalahkan orang yang berpaham B. Padahal yang B belum tentu salah, yang C juga belum tentu salah. Semuanya bisa saja dibenarkan, asal dasarnya kuat secara hadis maupun Al-Quran. Saya kira itu kembali kepada yang tadi, Mas Asran, ya kita harus memperluas wawasan. Nah, bagaimana untuk memperluas wawasan itu? Tentu saja kita harus merujuknya kepada sumber-sumber yang otoritatif. Ulama-ulama yang memang dikenal secara nasional maupun internasional mempunyai pandangan yang luas. Saya kira cukup banyaklah di Indonesia. Saya tidak perlu menyebut. Nanti saya dikira mempromosikan ulama tertentu, orang tertentu. Insya Allah itu bisa kita ketahui. Gitu. Jadi intinya selain kita wawasannya luas, juga dilihat ini sumber beritanya atau sumber ajaran dari ulama mana gitu Ustaz. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak begitu Ustaz ya?